Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristina Raja Guguk dengan NIM C1C02001 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi sedikit mengenai desain riset, di mana uh, pengertian dari desain riset itu sendiri adalah desain atau rancangan penelitian adalah rencana yang disusun oleh peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa rancangan penelitian uh, uh, rancangan penelitian merupakan peta bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya. Desain atau perencanaan penelitian sendiri berguna untuk meyakinkan pihak lain seperti lembaga pemberi dana pelatihan, calon pembimbing penelitian, jurusan, program studi, atau pihak lainnya bahwa peneliti sanggup untuk melakukan penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan kontribusi yang positif. Nah, untuk jenis desain riset itu sendiri ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, desain penjajagan atau exploratory. Nah, desain ini penelitian penjajakan lebih bermanfaat apabila peneliti masih belum menemukan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi saat melakukan penelitiannya. Dan dengan adanya penjajakan ini, penelitian dapat mengembangkan konsep-konsep dengan jelas. Yang kedua yaitu desain deskriptif. Nah, desain deskriptif mencakup 5W dan 1H dalam suatu topik permasalahan bisnis. Nah, tujuan penelitian deskriptif ini yaitu yang pertama, mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu masalah yang diteliti. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara suatu masalah penelitian dengan masalah penelitian lain yang diteliti. Yang ketiga, mengetahui pelaksanaan suatu rencana penelitian. Yang keempat, menguji fakta dengan landasan teori di lokasi penelitian tertentu. Nah, yang ketiga yaitu desain deskriptif kausal. Desain deskriptif kausal akan bermanfaat untuk menganalisis hubungan antara suatu pokok permasalahan dengan permasalahan lainnya dalam fenomena bisnis tertentu. Yang keempat yaitu desain kualitatif verifikatif. Format desain kualitatif verifikatif merupakan sebuah upaya untuk pendekatan induktif terhadap suatu proses penelitian bisnis yang akan dilakukan. Nah, untuk fungsi desain penelitian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menguji hipotesis penelitian. Dalam hal ini, desain penelitian lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu mengontrol variabel sekunder. Nah, desain penelitian nantinya akan mengarahkan tentang bagaimana cara meminimalisir variabel-variabel di luar variabel sekunder. Yang ketiga, sebagai pegangan bagi peneliti. Nah, dalam hal ini, desain penelitian dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas, terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Nah, yang keempat, untuk menentukan batas-batas penelitian. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan erat dengan tujuan. Nah, yang terakhir, sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk memberikan gambaran akan kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh si peneliti. Nah, untuk perspektif desain penelitian ini terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama, tingkat sejauh mana masalah penelitian telah dirumuskan atau studinya dapat bersifat penjajakan atau formal. Yang kedua, metode pengumpulan data. Studinya dapat berupa pengamatan atau survei. Yang ketiga, kemampuan peneliti untuk menampilkan dalam pokok permasalahan yang diteliti. Dua jenis
jenis penelitian utama adalah penelitian eksperimental dan ex post facto. Yang keempat, tujuan peneliti. Tujuan penelitian. Studi penelitian dapat deskriptif atau kausal. Nah, yang kelima, dimensi waktu. Penelitian dapat berupa analisis lintas seksi atau data berkala. Yang keenam, ruang lingkup topik luas dan kedalaman penelitian. Ini studi kasus atau studi statistik. Yang ketujuh, dan yang ini terakhir, lingkungan penelitian. Kebanyakan penelitian bisnis dilakukan di lapangan, meskipun ada juga penelitian di laboratorium. Jenis yang lain adalah simulasi. Untuk rancangan penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pemilihan topik penelitian. Dalam memulai sebuah penelitian, pemilihan topik adalah hal yang terpenting. Untuk mendapatkan topik penelitian, banyak cara yang dapat digunakan oleh peneliti, di antara lain penelitian dapat mengidentifikasi adanya praktik-praktik yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori yang ada sebelumnya, atau dapat juga didapatkan dari adanya celah atau yang ada dalam disiplin ilmu yang ditekuni. Nah, yang kedua, kerangka kerja teoritis. Setelah topik penelitian telah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Permasalahan yang akan diteliti biasanya dirumuskan ke dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah inilah yang nantinya akan dijawab oleh peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitiannya atau rumusan masalah. Metode penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan, kemampuan, dan alat yang berbeda. Pula. Yang keempat, teknik dan alat pengumpulan data. Penggunaan metode penelitian yang dipilih akan menentukan bagaimana teknik dan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Pada umumnya, untuk penelitian kualitatif sendiri, alat pengumpulan data yang paling sering digunakan adalah wawancara, pengamatan lapangan, dan menelaah dokumen. Yang kelima yaitu teknik dan alat analisis data. Penelitian kualitatif cenderung menghasilkan data yang sangat banyak dan kurang terstruktur, sehingga diperlukan teknik dan alat analisis yang tepat. Pengumpulan data dan analisis data sering juga terjadi secara simultan. Nah, yang terakhir, dokumen tertulis. Dalam setiap penelitian, dokumen tertulis adalah hal yang sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif, setiap detail yang ada sangatlah berarti, sehingga dokumen penelitian yang lengkap sangat vital. Dokumen tertulis dapat berupa semua catatan yang tentang penelitian, hasil pengumpulan data, hasil analisis sementara, serta laporan hasil penelitian dan publikasi. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa desain atau rancangan penelitian adalah rencana yang disusun oleh peneliti untuk menjawab rumusan permasalahan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa rancangan penelitian merupakan peta bagi penelitian dalam menjalankan proses penelitian. Dalam sebuah penelitian, pemilihan topik adalah hal yang terpenting. Pemilihan topik dilandasi oleh pengetahuan yang dapat diperoleh dari literatur yang dibaca, pengalaman masa lalu, atau penelitian yang dijalani. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.